Sejumlah wilayah Bekasi terendam banjir. Prabowo perkuat Indonesia di kancah internasional. Fit and proper test calon deputi Gubernur BI. Minibus ditabrak kereta api, sejumlah penumpang tewas. Seluruh korban ATR 42500 berhasil ditemukan. Halo pemirsa, selamat malam. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang mengguyur wilayah Jabodetabek pada sejak kemarin menyebabkan banjir dan merendam permukiman warga di Kota Bekasi, Jawa Barat. Tentunya genangan air dengan ketinggian hingga mencapai 1 meter membuat aktivitas warga terganggu dan juga sejumlah rumah warga terendam. Ya, baik pemirsa Simpo TV, hujan yang mengguyur wilayah Jabodetabek, khususnya di wilayah Bekasi, Jawa Barat, sejak kemarin hingga pagi tadi, menyebabkan banjir di sejumlah titik ataupun ruas jalan, bahkan ke permukiman warga. Salah satunya terjadi dari tempat saya melaporkan secara langsung di Perumnas 3, Kelurahan Arenjaya, Bekasi Timur, yang memang sudah terendam banjir sejak kemarin sore akibat intensitas hujan yang cukup tinggi. Di mana dapat saya sampaikan sendiri bahwa ketinggian air di lokasi ini mencapai sekitar 60 hingga 70 cm, sehingga genangan ini ataupun banjir ini merendam sejumlah rumah warga dan juga akses jalan dari lingkungan. Dan terkait banjir ini terjadi akibat luapan kali yang tidak mampu menampung debit air hujan yang juga telah mengguyur sejak kemarin dengan intensitas yang cukup tinggi. Dan tentunya tadi kami juga melihat ada tim dari BPBD Bekasi yang juga terus melakukan mobilisasi dengan bantuan perahu karet. Dan tadi kami juga melihat bahwa ada ketua dari PPK dari Bekasi ini juga tentunya meninjau sejumlah ruas jalan ataupun titik-titik wilayah Bekasi yang terendam banjir. Ini di salah satunya di Kecamatan Arenjaya, Bekasi Timur. Dan kemudian memang untuk perahu karetnya sendiri ini memang digunakan untuk warga yang memang membutuhkan dan untuk mengevakuasi diri dari rumah yang juga sudah terendam oleh banjir. Tentunya tadi kami juga berbincang langsung dengan salah satu anggota BPBD yang memang sudah bertugas ataupun bersiaga di sejumlah titik di wilayah Bekasi. Ini memang menyatakan bahwa BPBD Bekasi ini juga sudah bersiaga di seluruh area Bekasi sejak Kamis pagi untuk membantu dan juga mengevakuasi warga yang memang terdampak oleh banjir. Dari pemerintah Kota Bekasi dan juga BPBD juga tentunya selain menerjunkan perahu karet, ini juga dilakukan ataupun memberikan bantuan logistik bagi rumah-rumah warga yang memang terdampak akibat banjir. Dan di sini juga walaupun dengan ketinggian 70 hingga 80 cm, banyak sekali warga juga yang memang memaksakan dirinya untuk melewati jalan yang memang sudah tergenang oleh banjir. Namun ada juga tadi yang kita lihat ada yang memutarbalikkan kendaraannya dengan memang tidak ingin menanggung resiko dengan motor ataupun kendaraan yang mogok. Dan kemudian dapat saya sampaikan juga bahwa pemirsa Simpo TV, seluruh warga baik di Jabodetabek ataupun khususnya di Bekasi sendiri memang tetap diimbau untuk waspada terhadap potensi banjir susulan, karena memang kita ketahui bahwa cuaca untuk saat ini memang masih dikategorikan cuaca ekstrim. Kemudian berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BPBD yang kami terima dari BPBD Bekasi, memang genangan air di sejumlah wilayah Kota Bekasi akibat hujan dengan intensitas
yang sangat tinggi sejak 22 hingga 23 Januari 2026. Ini rata-rata memang wilayah yang tergenang banjir mencapai 70 hingga 100 cm atau 1 meter. Tentunya BPBD Bekasi dan kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan khususnya warga yang bermukiman di bantaran sungai ataupun di wilayah yang rawan banjir. Kemudian warga juga diminta untuk menghindari lokasi rawan genangan serta terus memantau informasi dan juga peringatan dini dari petugas-petugas terkait. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Bekasi, Jawa Barat. Dian Nabila, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, hujan deras yang juga mengguyur wilayah Bekasi sejak Minggu malam ini menyebabkan banjir di Kelurahan Jatimulya. Ratusan rumah warga terendam oleh banjir dengan ketinggian air mencapai 1 meter, memaksa sebagian warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Banjir merendam permukiman warga di Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Curah hujan tinggi yang terjadi sejak Minggu malam menyebabkan meluapnya sungai dan saluran air di sejumlah titik. Akibat banjir ini, ratusan rumah terendam air dengan ketinggian bervariasi mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman seperti masjid, balai warga, dan posko darurat. Petugas menghimbau warga untuk tetap waspada dan segera mengungsi jika ketinggian air terus meningkat. Seluruh petugas disiagakan 24 jam untuk memastikan keselamatan warga terdampak banjir. Dari Bekasi, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang terus mengguyur wilayah Jakarta sejak Kamis pagi membuat ratusan rumah dari 3-4 RW di Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat ini masih terendam oleh banjir. Minimnya pompa penyedot air yang juga berada di lokasi itu membuat air lama surut. Seperti inilah kondisi banjir yang masih merendam ratusan pada 3 hingga 4 RW di bilangan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat pagi. Banjir dengan ketinggian 1 meter ini telah terjadi sejak kemarin dan mulai melebar kembali pada dini hari tadi. Minimnya pompa yang berada pada wilayah tersebut menjadi penyebab air lambat surut. Menurut salah satu warga, Agus, bahwa banjir yang merendam kali ini di pemukimannya hanya siklus 5 tahunan saja, walau selebihnya tiap kala hanya genangan air. Selain itu, pada dini hari tadi, warga pun turut mengamankan seekor ular sanca 2 meter yang muncul dari dalam rumah imbas dari banjir yang menggenangi rumah dari salah satu warga sekitar. Banjir dari jam berapa, Bang? Apa memang dampak dari kemarin, Bang? Dari kemarin. Dari kemarin. Dan emang berapa RW sih, Bang, kira-kira ini, Bang? Dan dampaknya bagi rumah seperti apa, Bang? 3 RW, 4 RW ya. Dampaknya, Bang, bagi rumah, Bang, mungkin? Ya jadi sengsara aja. Susah buat nyari makan apa. Pada banjirnya pada masuk rumah juga ya, Bang, ya? Iya. Ini penanganannya kalau dari warga sekitar ada pompa atau gimana sih, Bang? Atau nanti bakal surutnya diperkirakan jam berapa, Bang? Kalau diperkirakan surutnya sih belum tahu. Tapi kalau harus nambah pompa. Oh, ini pompa jalan terus ya, Bang, ya? Apa nanti sore dilihat, Bang, sampai jam berapa gitu kira-kira bakal mungkin turun atau naiknya, Bang? Ya paling sampai jam 3-an. Kalau misalnya dia jam 3 masih air masih terus, bisa naik ke tanggul dia. Oh, bisa naik ke tanggul. Warga pun berharap agar di permukimannya dapat ditambah lagi pompa penyedot air agar banjir dapat teratasi terlebih pada musim hujan. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Jalan Raya Patra Kebun Jeruk, Jakarta Barat terendam banjir. Hanya kendaraan roda 4 dan juga besar yang bisa menerjang banjir. Sementara kendaraan sepeda motor harus berakhir mogok. Banjir ini tak hanya melanda akses jalan, namun juga permukiman warga yang turut terendam banjir setinggi 50 cm. Sejumlah warga terpaksa menerjang banjir untuk bisa melakukan aktivitas di Jalan Raya Patra Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Ketinggian air mencapai 50 cm. Hanya kendaraan roda 4 dan besar yang bisa menerjang banjir, sementara kendaraan sepeda motor berakhir mogok. Menurut warga, banjir yang terjadi sejak Kamis pagi disebabkan intensitas hujan yang tinggi, disertai dengan luapan air kali sekretaris yang juga tak mampu menampung debit air. Banjir sejak kapan, Pak? Sejak tadi pagi. Berapa senti ketinggian ini, Pak? Ya segini lah, sebetis. Sebetis, Pak, ya. Pak, ini banjirnya kenapa, Pak? Bisa banjir di sini, Pak?
Ya, jangan tanahnya rendah kok di sini. Hujan gimana Pak kalau hujan Pak? Ya hujannya dari pagi, dari subuh hujan. Nggak berhenti-berhenti Pak? Nggak berhenti. Pak kalau hujan seperti ini susah nggak nih Bapak nih? Untuk kemana-mana susah gitu Pak? Susah. Tapi di sini sering langganan banjir Pak? Sering. Ya asal hujan gede aja banjir. Kalau luapan air kali Pak? Ya, Luapan air kali? luapan air kali ya masuk gua kemari. Ini banjir sejak kapan Pak? Sejak sekitar jam 11-an tadi, kurang lebih ya 40-50-an ini kan di sini. Kalau biasanya sih kan ada pompa situ ya, biasanya sih cepet karena ini mungkin merata ya, jadi agak lama nih. Dari tadi airnya masih segini-gini aja tuh. Susah Pak, susah banget nih. Mogok, banyak yang mogok gitu. Penyebabnya ya karena hujannya terlalu tinggi nih hujannya, jadi merata kan seluruh Jakarta ini, jadinya di mana air penuh, makanya pembuangannya mungkin ini yang sulit, penuh semua gitu. Kalinya kan udah penuh tuh, dari sana semua penuh, tumpah ke jalan akhirnya. Ya harapannya ya mungkin banjir ini kan dari tahun ke tahun, mungkin masalahnya nggak bisa diatasin ya karena dekat laut ya, udah penuh aja lah airnya lah. Berdoa aja biar cepat surut gitu. Banjir ini tak hanya melanda akses jalan saja, namun permukiman warga turut terendam banjir. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir parah di Jalan Utama dan Mogot, Jakarta Barat. Akses warga pun terhambat karena ketinggian air yang juga semakin meningkat. Selain karena curah hujan yang tinggi, meluapnya kali Mukafart yang juga menyebabkan ketinggian debit air di Jalan Utama semakin meningkat. Pemirsa, tingginya curah hujan sejak tadi malam ini membuat titik di beberapa wilayah Jakarta ini terendam banjir. Salah satunya yang mengalami banjir parah yakni di Jalan Utama Daan Mogot, Jakarta Barat, di mana ini kalau bisa kita lihat ini titik di kali yang berada di sekitar Jalan Utama Daan Mogot ini memang sudah meluap tinggi begitu, sehingga debit air yang turun ke jalan atau yang meluap ke jalan juga semakin tinggi, sehingga menyebabkan terkendalanya arus lalu lintas dan juga terkendalanya aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Bahkan ini kalau bisa kita perkirakan, banjir ini sudah setinggi 30 hingga 60 cm dan juga ini sepanjang 8 km, dan arus lalu lintas di Jalan Daan Mogot dari arah Grogol Petamburan menuju Cengkareng juga ini telah mengalami macet total, sehingga juga pengendara mengaku terjebak kemacetan hingga berjam-jam. Dan memang hingga Jumat ini banjir sejak pagi tadi belum surut, bahkan ini semakin meluap, semakin tinggi banjirnya dan juga menimbulkan kemacetan kendaraan di jam berangkat kerja. Dan untuk mengetahui seperti apa keterangan lebih lanjut, ini saya sudah bersama dengan Bribda Michael Napitupulu yang membantu melancarkan arus lalu lintas. Ini selaku Ditsamapta Polda Metro Jaya. Selamat siang Bapak, boleh dijelaskan ini banjirnya di Jalan Utama Daan Mogot ini sudah berlangsung berapa lama dan ini banjirnya berapa sentimeter gitu? Selamat siang Mbak, untuk pantauan banjir sekarang tinggian hingga siang hari ini saya hingga ke sana terpantau setinggi betis dewasa untuk ketinggian airnya. Untuk terjadinya banjir ini sejak kemarin malam kemungkinan karena intensi hujan yang cukup deras dari sore hari hingga malam hari, sehingga dari kita bisa lihat sendiri dari kali sendiri tidak menampung air, debit air yang cukup besar, sehingga meluap ke jalanan hingga dari ujung Jalan Es Parman hingga ke perempatan lampu merah Cengkareng. Demikian. Yang sudah dilakukan oleh petugas, terutama dari mungkin suku dinas perairan dan juga dari kepolisian, ini apa saja sih yang sudah dilakukan? Untuk terpantau sekarang ini dari suku dinas terkait dibantu oleh PPSU dan kelurahan dilakukan untuk pengurangan atau penyedotan debit air dari mesin pompa-pompa yang berada di pintu-pintu air. Namun dari pihak-pihak kepolisian seperti dari pihak lalu lintas membantu masyarakat untuk mengatur lalu lintas untuk mengurangi kepadatan yang terjadi. Dikarenakan untuk ruas jalan utama ini untuk sisi sebelah kanan paling pojok kanan itu masih bisa dilalui kendaraan besar seperti mobil dan truk.
Namun untuk motor, hanya motor-motor yang memiliki spesi tinggi. Untuk motor-motor kecil seperti motor metik, dibantu oleh masyarakat dengan menyewa gerobak yang disediakan oleh warga sekitar. Demikian. Ini untuk pengalihan arus lalu lintas sendiri, ini yang dilakukan kepolisian ini seperti apa? Apakah akan dialihkan ke jalan lain atau memang seperti apa? Untuk dialihkan sejauh ini belum ada, dikarenakan masih bisa berangsur membaik berjalan walaupun memang seperti saya katakan tadi untuk hanya sisi sebelah kanan aja karena terlalu menjorok ke kiri itu terlalu mendekati dengan bendungan air. Demikian. Untuk pengalihan arus belum ada sejauh ini karena masih bisa dilalui oleh kendaraan besar seperti itu. Berarti untuk kendaraan roda 4 dan roda 2 ini apakah masih bisa melalui jalan ini atau memang seperti apa nih Pak? Adakah kendaraan yang sudah mengalami mati mesin gitu? Untuk pantauan kita saat ini di lapangan, untuk roda 4 masih bisa mengendarai, bisa melaju. Namun untuk kendaraan roda 2 itu intensi lebih rawan untuk mati kendaraan maupun mesin dikarenakan air masuk dari lubang knalpot ataupun dari mati busi. Makanya dari warga sekitar mungkin sebagai ladang bisnis atau ladang usaha dadakan, jadi diadakan sewa gerobak seperti pantauan yang saya lihat. Nah, untuk diperkirakan banjir ini akan berlangsung sampai kapan nih Pak? Sampai sore kan? Besok? Untuk prediksi kita belum mengetahui bagaimana, tergantung dari cuacanya. Namun kita berharap agar cuaca bisa kembali normal sehingga pengaturan debit air bisa kita lakukan lebih maksimal lagi seperti penyedotan ataupun penanggulan kita tinggikan lagi untuk mengurangi keluarnya debit air dari kali atau sungai ke tumpah ke jalanan atau rumah warga. Demikian. Terima kasih sama-sama. Oke, baik itu dia pemirsa, memang untuk saat ini pengalihan arus lalu lintas ini masih belum dilakukan. Namun saat ini kepolisian mengatur lalu lintas dengan cara mengarahkan kendaraan-kendaraan seperti kendaraan besar, seperti truk dan juga kendaraan roda 4 yang masih bisa melaju untuk lebih mengutamakan atau melalui jalur sebelah kanan, dikarenakan untuk di jalur sebelah kiri sendiri ini sudah tenggelam banjir hampir setinggi 40 hingga 60 cm, sehingga jika kendaraan melalui arah atau lajur sebelah kanan ini maka dipastikan akan mengalami mati mesin. Nah, juga untuk kendaraan-kendaraan roda 2 ini tidak disarankan untuk menerobos banjir dikarenakan memang ditakutkan mengalami mati mesin atau mogok di pertengahan jalan sehingga menyulitkan pengendara tersebut. Dan memang ada alternatif lain memang untuk para kendaraan motor yang memang masih ingin memaksa untuk melaju ke depan atau ke arah yang lebih jauh, yakni dengan menyewa gerobak begitu yang disediakan oleh masyarakat setempat. Dan begitu pemirsa, untuk Anda yang ingin melalui Jalan Daan Mogot dipastikan untuk tidak melaluinya pada saat ini dikarenakan memang banjir masih setinggi 40 hingga 60 cm dan juga sepanjang 8 km sehingga tidak memungkinkan untuk dilalui oleh kendaraan roda 2. Demikian informasi kali ini, kembali ke studio. Pemirsa, hujan deras yang juga mengguyur Jakarta dan luapan air kali Mampang membuat ratusan rumah di Komplek Polri Pondok Karya Jakarta Selatan terendam oleh banjir setinggi 50 cm pada Kamis siang. Meski terendam banjir, warga masih tetap bertahan di lantai 2 rumah menunggu air surut. Beginilah suasana banjir di Komplek Polri Pondok Karya Mampang Jakarta Selatan pada Kamis siang. Nampak air merendam akses jalan komplek dan ratusan rumah warga. Menurut warga Ahmad Subair, ketinggian air kurang lebih 50 cm. Banjir di kawasan ini diduga akibat hujan deras yang juga mengguyur Jakarta dan luapan air dari Kali Mampang. Ini ketinggian air berapa Pak ya? Sekitar 50 cm. 50 cm. Iya. Ini akibat apa sih Pak? Akibat banjir dari jam 4 tadi pagi sampai jam 11 sampai sekarang. Iya, akibat curah hujan juga Pak ya? Ini kiriman turunnya dari Bogor, dari Kerungkung, Kalimampang, hanya terjadi gini nih banjir. Banjir Pak, ini memang sering terjadi di Memang sering terjadi banjir. Hujan sebentar aja sudah banjir kalau di sini.
Oh ya baik Pak. Pak, ini warga mengungsi apa masih di sini Pak? Kalau hanya ketinggian segini, kebanyakan warga nggak bertahan ya Pak ya? Iya bertahan. Ini ada berapa rumah Pak yang terendam di sini Pak? Kurang lebih? Kalau masalah rumah saya kurang tahu. Ratusan rumah lah kalau kompleks ini. Kompleks ini Pak ya. Siap. Harapannya apa Pak? Harapannya kepada dinas-dinas, kepada pemerintah, dinas PU air terutama mudah-mudahan bisa mengatasi banjir ini, dan kalinya juga mungkin perlu ada perbaikan Pak. Meski terendam banjir, warga masih tetap bertahan di lantai 2 rumah menunggu air surut. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di perumahan Periuk Damai, Kelurahan Periuk, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten ini terendam oleh banjir dengan ketinggian hingga 4 meter. Banjir mulai merendam sejak Jumat dini hari akibat luapan Kali Sabi dan juga adanya bagian tanggul kali yang alami jebol. Sedikitnya 286 kepala keluarga yang tersebar di 5 RT di RW 08 Perumahan Periuk Damai terdampak banjir dan telah mengungsi di Masjid Al-Jihad serta ruko-ruko terdekat pada Jumat siang. Rumah mereka terendam banjir hingga ketinggian 400 cm dan terjadi secara bertahap sejak pukul 3.00 Jumat dini hari. Banjir lebih disebabkan luapan aliran Kali Sabi yang tak lagi mampu menampung debit air, serta adanya bagian tanggul aliran Kali Sabi yang jebol. Lurah Priuk Anang Sunarti mengaku banjir ini terburuk karena mencapai ketinggian 300 hingga 400 cm. Karena terakhir kali perumahan Priuk Damai terendam banjir pada tahun 2020 lalu. Dirinya memastikan pengungsi korban banjir mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Tangerang, mulai dari logistik, makanan, hingga pemeriksaan kesehatan. Untuk kenaikan air di Priuk Damai RW 08 Kelurahan Priuk Kecamatan Priuk ini naik sekitar pukul 03.00 pagi ini, dan warga yang terdampak kurang lebih ada 300 kakak, 286 kakak yang terdiri dari 5 RT. Ketinggian air berkisar antara 3 sampai 4 meter. Kalau terakhir terjadi banjir di tahun 2020 atau 2019, dan terjadi lagi ini di tahun awal 2026. Untuk pengungsi kita arahkan ke Masjid Al-Ittihad dan sebagian ada di ruko-ruko yang terdekat. Untuk cek kesehatan tadi sudah datang dari pihak Puskesmas Priuk Jaya, dan alhamdulillah warga masih belum ada yang lapor atau masih sehat. Untuk yang masih bertahan, kita cek tadi sudah ada tim dari teman-teman dari PMI dan Binamas Babinsa sudah evakuasi satu warga lansia dan sudah diamankan. Kalau untuk balita kita lagi mendata, dan untuk warga yang terdampak juga kita masih cek di lokasi, khawatir masih ada yang bertahan di rumah warga. Namun demikian masih ada warga yang bertahan di lantai 2 rumah karena ketinggian banjir tidak terlalu dalam. Mujib Latumairisa, Simpo TV melaporkan. Masih seputar banjir, pemirsa, ini banjir yang merendam permukiman warga di Kebonpala, Jatinegara, Jakarta Timur hingga Jumat pagi tak kunjung surut. Ketinggian air mencapai 1,5 meter, sementara banjir yang juga sudah merendam permukiman 2 hari terakhir ini mengganggu aktivitas warga. Pemukiman warga di Kebonpala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur hingga Jumat pagi masih terendam banjir. Ketinggian air pun mencapai 1,5 meter. Nampak sejumlah warga yang ingin keluar rumah terpaksa harus menerjang tingginya volume air. Ini merupakan hari kedua banjir di pemukiman Kebonpala setelah sebelumnya air mulai masuk ke dalam pemukiman sejak Kamis kemarin. Meski demikian, belum ada warga yang mengungsi dan memilih bertahan di lantai 2 rumah untuk sementara waktu, lantaran sudah terbiasa dengan musibah banjir seperti ini. Banjir disebabkan oleh meluapnya aliran Kali Ciliwung yang mendapat kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat. Jadi sejak kemarin sore, jadi kita ini adalah yang tahap kedua. Jadi semalam ketika sore turun sempat surut, namun Katulampa naik kembali sehingga sekitar jam 2 pagi air mulai naik dengan ketinggian sekitar 130 cm. Berarti bisa dibilang ini banjir kiriman dari Ciliwung Katulampa juga seperti iya. Kini warga masih waspada lantaran bendungan Katulampa bersiaga status 3.
Dari Jakarta Timur, Joko Puji, jurnalis Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, dari tim SAR gabungan akhirnya menemukan jasad seorang ibu yang juga bersama balitanya hanyut terseret arus sungai saat rumahnya ambruk di Desa Kuwum, Marga Tabanan, Bali. Jasad ibu dan juga anak tersebut ditemukan tim SAR gabungan di dua lokasi yang berbeda. Proses pencarian ibu dan anak yang terseret air bah di Banjar Kuwum Ancak, Desa Kuwum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, Bali akhirnya membuahkan hasil. Keduanya ditemukan di dua lokasi berbeda. Jasad Audrey Natania Banavanu, balita berusia 2 tahun, ditemukan di Pantai Batu Belik, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, sekitar pukul 7 WITA. Sementara ibunya, Yuliana Da Costa Makun, usia 28 tahun, ditemukan di Tukat Yegeh, Desa Abian Tuwung. Penemuan jasad korban bermula dari informasi warga tentang sesosok anak perempuan yang terdampar di Pantai Batu Belik, Kecamatan Kuta Utara. Setelah koordinasi lintas wilayah, jenazah tersebut dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Sanglah Denpasar untuk penanganan lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 orang tenggelam di area banjir di daerah Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu sore 21 Januari 2026. 2 diantaranya tewas tenggelam, sementara 1 orang lainnya berhasil selamat. Peristiwa orang tenggelam terjadi di daerah Cikande, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu sore 21 Januari 2026. Sebanyak 3 orang tenggelam saat berenang di lokasi banjir sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. 2 diantaranya tewas tenggelam, sementara 1 orang lainnya berhasil selamat. Petugas dan warga sekitar yang mengetahui kemudian melakukan proses evakuasi terhadap ketiga korban. Menurut keterangan warga, ketiga korban yang tenggelam merupakan warga asal Kampung Jayanti Duku yang datang berenang ke lokasi banjir ini. Atas kejadian ini, warga diimbau agar tidak melakukan aktivitas di area banjir termasuk berenang. Warga pun diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya banjir. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, inilah suasana ratusan rumah di Komplek Polri Pondok Karya melalui visual udara menggunakan drone yang juga terendam banjir 80 cm. Petugas gabungan dari TNI, Polri, Pemadam Kebakaran, serta BPBD ini menggunakan perahu karet menyisir permukiman untuk melakukan evakuasi warga. Terlihat banjir yang merendam ratusan rumah di Komplek Polri Pondok Karya, Jakarta Selatan melalui pantauan udara. Nampak para petugas gabungan melakukan evakuasi warga menggunakan perahu karet. Sudah 2 hari pemukiman ini terendam banjir akibat hujan deras dan luapan air dari Kali Krukut. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Iputi Yuni Setiawan mengatakan, banjir saat ini sudah mulai berangsur surut, di mana tadi tercatat mencapai 80 cm, namun saat ini sudah turun menjadi 50 cm. Sejumlah perahu karet disiagakan untuk membantu warga yang ingin keluar dari rumah. Mereka mengaku enggan mengungsi lantaran kondisi banjir seperti ini kerap terjadi. Dari keamanan mematroli supaya tidak terjadi gangguan aktivitas. Untuk korban juga nihil, alhamdulillah. Pak, tadi ada beberapa warga yang dievakuasi termasuk lansia, itu seperti apa? Itu nggak evakuasi, Ibu, itu hanya membantu dia keluar rumah menuju ke jalan karena kan nggak bisa dilewati kendaraan sementara. Nanti kalau udah ketinggian di 10-15 kendaraan bisa lewat seperti biasa. Seperti itu. Tingginya berapa Pak ya? Maksimum tadi malam ya 90 sampai 1 meter. Perkirakan banjir akan bertahan hingga sore nanti, mengingat kondisi saat ini masih turun hujan. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia Anti-Scam Center berhasil membalikan 161 miliar rupiah. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Presiden Prabowo Subianto disambut hangat oleh diaspora dan juga generasi muda Indonesia saat hadir di Swiss. Kehadirannya dinilai mencerminkan harapan untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global.
Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di SIS mendapat sambutan hangat dari diaspora dan generasi muda Indonesia. Momen ini dianggap sebagai cerminan harapan mereka terhadap arah masa depan bangsa. Alvin Wihono, mahasiswa Magister di HURI, sekaligus Material Engineer di Healthy Group, menilai Prabowo sebagai sosok dengan visi besar dan jelas. Alvin mengapresiasi kehadiran Presiden di forum internasional seperti World Economic Forum di Davos sebagai langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Selain itu, Alvin menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia dan kebijakan hilirisasi yang juga diterapkan oleh Prabowo. Menurutnya, langkah-langkah ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menegaskan kedaulatan dan kapasitas Indonesia untuk bersaing di tingkat dunia. Setelah hampir lebih dari 1 dekade, akhirnya Presiden kembali datang ke Davos untuk mengikuti World Economic Forum, and I think it's a really big leap for Indonesia. Menurut saya, Pak Prabowo itu sosok yang memiliki mimpi yang besar. Dia punya visi-visi yang jelas dan besar. Dan saya harap dia tetap tegas dengan visinya dan terus mengejar mimpi tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Ketua DPD RI Sultan Bahtiar mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto pada World Economic Forum 2026 di Davos. Ia menilai pidato tersebut mencerminkan kepemimpinan seorang negarawan yang mampu menunjukkan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan global dengan menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang tetap menjaga kepentingan nasional. Ketua DPD RI Sultan Bahtiar mengapresiasi pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss. World Economic Forum merupakan agenda tahunan yang mempertemukan para pemimpin negara, tokoh bisnis dan organisasi internasional dalam membahas isu global. Ia menilai pidato Presiden menegaskan sikap Indonesia yang tetap menjaga kepentingan nasional dan stabil di tengah dinamika global. Ketahanan pangan Indonesia juga dinilai tidak hanya pemenuhan kebutuhan dalam negeri, namun juga mampu memberikan kontribusi bagi negara lain. Excellent sih. Kenapa? Karena beliau mengambil angle atau speech atau pidato yang betul-betul menggambarkan bahwa Indonesia sudah on the track terkait dengan semua isu yang ada sekarang. Ekonomi kita juga baik, tumbuh dengan situasi global yang kadang-kadang memang up and down. Lalu kemudian kita berhasil memastikan bahwa pangan Indonesia juga sangat kuat, kemudian bahkan kita bukan hanya memenuhi dalam negeri, kita juga sudah bisa membantu negara lain. Tapi poinnya adalah kami mengapresiasi statement pidato Pak Presiden sebagai seorang yang bukan hanya head of state tapi betul-betul dia negarawan, yang memposisikan bahwa ini kita berdiri di langkah yang tepat, kepentingan nasional kita harus kita jaga, kita tidak kanan kiri, kita di tengah, sehingga targetnya kita bisa terhindar dari dampak yang akan mengguncang baik ekonomi maupun sisi lain seperti politik, sosial, terkait dengan isu-isu terkini dunia. Dari Jakarta, Fani Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan melakukan penanaman kakao, kelapa dan juga kopi di kawasan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis siang 22 Januari 2026. Tentunya kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mencegah bencana sekaligus untuk meningkatkan perekonomian. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan berkomitmen memperkuat sektor perkebunan rakyat sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa nilai tambah komoditas unggulan tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan petani kecil. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa pengembangan perkebunan berbasis rakyat merupakan instruksi langsung dari Presiden. Fokus kebijakan ini adalah menciptakan ekosistem usaha yang inklusif, di mana lahan-lahan produktif dikelola secara mandiri oleh masyarakat dengan pendampingan teknis dari pemerintah. Sehingga manfaatnya dirasakan secara merata, bukan hanya oleh kelompok usaha besar atau konglomerat. Zulkifli merinci sejumlah komoditas yang menjadi prioritas pengembangan, diantaranya coklat, kakao, kopi, kelapa, karet, teh, cengkih, lada, hingga tanaman bernilai tinggi seperti vanili, pala, dan akar wangi. Khusus untuk komoditas coklat, Zulkifli menyoroti adanya kesenjangan yang lebar antara kebutuhan industri nasional dan kapasitas produksi dalam negeri.
Perintah Bapak Presiden, kita harus mengembangkan perkebunan rakyat. Coklat, kopi, kelapa, cengkeh, vanili, pala. Apalagi kebutuhan akan coklat kita ini banyak. Kita galakkan agar kita bisa swasembada. Saat ini, Indonesia masih mengandalkan impor untuk memenuhi lebih dari separuh kebutuhan coklat domestik. Selain aspek ekonomi, revitalisasi perkebunan rakyat juga diproyeksikan sebagai solusi atas persoalan lingkungan, terutama rehabilitasi lahan kritis. Penanaman komoditas perkebunan di lahan-lahan kosong dinilai efektif untuk memitigasi resiko bencana seperti ekologis banjir. Langkah strategis ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam kancah ekonomi hijau global, di mana kelestarian lingkungan dan pertumbuhan rakyat ekonomi berjalan beriringan. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah mulai mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak pada tahun 2026. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan pemerintah mulai menata kebijakan impor BBM sebagai upaya memperkuat ketahanan energi nasional pada tahun 2026. Untuk jenis solar, pemerintah memutuskan tidak lagi melakukan impor solar C48 karena kebutuhan dalam negeri sudah dapat dipenuhi dari produksi nasional. Sementara, untuk solar jenis C51, impor masih diperlukan karena volumenya terbatas dan kilang dalam negeri belum sepenuhnya siap. Pemerintah menargetkan impor solar C51 akan dihentikan pada semester kedua tahun 2026. Sementara untuk BBM jenis bensin seperti RON 92, RON 95, dan RON 98, impor masih dilakukan hingga tahun 2027 sambil menunggu peningkatan kapasitas produksi kilang dalam negeri melalui program pengembangan dan modernisasi kilang atau RDMP. Impor BBM di 2026 khusus untuk solar sudah kita putuskan tidak melakukan impor di C48. Namun C51 karena volumenya kecil dan pabrik refinery kita belum siap memenuhi kebutuhan dalam negeri, akan dilakukan penghentiannya di semester 2 di 2026. Untuk bensin RON 92, 95, 98 tetap kita masih melakukan impor sampai dengan 2027 ketika ekspansi produksi RDMP di kilang dalam negeri sudah mencukupi. Dari Jakarta, Fani Davarisiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam rapat kerja Kementerian SDM bersama dengan Komisi 12 DPR RI, Kementerian Energi dan juga Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia ungkap bahwa pemerintah mulai melegalisasi sumur minyak rakyat. Langkah ini untuk memberikan kepastian bahwa hukum dan juga perlindungan bagi usaha rakyat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa saat ini pemerintah telah memberikan izin pengelolaan sebagian sumur minyak rakyat yang selama ini belum legal. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan produksi atau lifting minyak nasional. Dalam rapat kerja bersama Komisi 12 DPR RI, Bahlil mengatakan lebih dari 40.000 sumur minyak rakyat yang terdata dan sebagian izinnya sudah terbit. Izin tersebut antara lain diberikan untuk sumur-sumur di wilayah Jambi dan Sumatera Selatan. Sementara untuk sumur minyak rakyat yang berada di Jawa Tengah, pemerintah berkomitmen mempercepat proses perizinannya. Menurut Bahlil, percepatan ini penting agar seluruh sumur yang sudah terdata dapat ikut berkontribusi dalam meningkatkan produk minyak nasional. Tidak hanya itu, dengan adanya pemberian izin tersebut, Bahlil ingin memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi usaha rakyat. Sumur rakyat itu tidak semata-mata ditujukan untuk bagaimana meningkatkan lifting, tapi lebih pada bagaimana menjamin keberlangsungan usaha rakyat yang selama ini sudah terjadi sejak puluhan tahun, tapi mereka kan belum ada legalitasnya. Kalau mereka belum ada legalitasnya, maka kita harus sayang rakyat. Jangan sampai ada oknum-oknum yang membuat mereka tidak nyaman, dikejar-kejar. Jadi kemudian kita legalkan mereka dengan catatan harus betul-betul memperhatikan lingkungan dan keselamatan kerja dengan baik. Dari Jakarta, Fani Davarisiano, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, dari Komisi 2 DPR RI resmi mengumumkan 18 nama calon anggota Ombudsman Republik Indonesia untuk masa jabatan 2026-2031. Tentunya nama-nama tersebut diajukan oleh Presiden kepada DPR RI untuk dilakukan uji kelayakan. Ketua Komisi 2 DPR, Rifki Nizami Karsayuda, menjelaskan bahwa pengumuman ini bertujuan untuk menjaring masukan publik guna memastikan integritas para calon. Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami menjelaskan sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Komisi 2 nantinya akan memilih dan juga menetapkan 9 nama dari 18 calon tersebut untuk mengisi posisi Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman Republik Indonesia. Uji kelayakan dijadwalkan akan berlangsung pada Senin 26 Januari 2026. Komisi 2 pun berkomitmen untuk langsung menetapkan 9 nama terpilih dalam rapat internal pada hari yang sama setelah proses pengujian selesai. Lebih lanjut, Rifki Nizami mengatakan masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran atau masukan tertulis terkait dengan rekam jejak para calon hingga 24 Januari 2026 yang akan dikirimkan ke Sekretariat Komisi 2 DPR baik secara langsung maupun melalui surat elektronik. Selanjutnya Komisi 2 DPR RI sebagaimana Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memilih dan menetapkan 9 anggota calon Ombudsman Republik Indonesia yang terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman Republik Indonesia dari 18 nama calon di atas yang diajukan oleh Presiden. Kami akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test yang dijadwalkan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Januari 2026 sebagaimana diatur dalam pasal 226 ayat 2 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPR RI. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia Anti-Scam Center berhasil mengembalikan 161 miliar rupiah yang juga merupakan dana dari 1.070 masyarakat korban scam yang berhasil diblokir dari 14 bank. Tentunya penyerahan pengembalian dana korban scam secara simbolis digelar Otoritas Jasa Keuangan yang dihadiri Ketua Komisi 11 RI Muhammad Misbakun. Berlangsung di Jakarta pada Rabu 21 Januari 2026. Indonesia Anti-Scam Center atau IASC melakukan pengembalian dana secara simbolis yang turut dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku, Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderika Widyasari Dewi, pimpinan bank yang tergabung dalam IASC, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Komdigi, dan sejumlah korban scam. Dana sebesar 161 miliar rupiah tersebut berhasil didapatkan IASC berdasarkan kinerjanya pada 22 November 2024 hingga 12 Januari 2026. Friderika dalam kesempatan tersebut menyampaikan, pengembalian dana korban scam ini merupakan bukti nyata kerja OJK bersama Kementerian Lembaga dan Industri Perbankan untuk melindungi masyarakat. Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI, Misbakun, menilai keberadaan dan langkah-langkah yang dilakukan OJK melalui IASC telah memberikan dampak nyata sekaligus menghadirkan optimisme baru bagi masyarakat dalam menghadapi maraknya kejahatan penipuan digital. Tim Redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Transmigrasi Hifayyoga Mauladi menghadiri panen raya padi sekaligus memberikan bantuan tentunya kepada koperasi kelompok petani di kawasan transmigrasi Desa Telang Rejo, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Panen raya padi ini menjadi simbol keberhasilan dengan menjadikan Kabupaten Banyuasin sebagai lumbung pangan nasional sesuai dengan asa cita dari Presiden Prabowo Subianto. Wakil Menteri Transmigrasi Hifayyoga Mauladi menghadiri panen raya padi sekaligus memberikan bantuan kepada koperasi kelompok petani di kawasan transmigrasi Desa Telang Rejo, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Hifayyoga mengatakan bahwa dalam 1 hektar lahan, para petani mampu memproduksi gabah kering sebanyak 8 ton. Dengan keberhasilan tersebut menjadikan Kabupaten Banyuasin sebagai lumbung pangan nasional dengan salah satu sentra utamanya yakni penghasil beras nomor 1 nasional. Selain itu, Kementerian Transmigrasi juga turut memberikan bantuan kepada koperasi kelompok tani seperti pengadaan alat hingga pembangunan jalan poros dan jalanan status renovasi infrastruktur. Kami di Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, saya bersama dengan Pak Bupati dan Pak Dandim lagi panen raya padi di sini. Kabupaten Banyuasin
adalah lumbung pangan nasional juara 1 se-Indonesia. Dan sebagian besar lumbung pangan di Kabupaten Banyuasin itu ada di kawasan transmigrasi. Ini sesuai dengan amanat dari Bapak Presiden Prabowo dalam Asta Cita melalui program Kementerian Transmigrasi untuk ikut berkontribusi membangun, mewujudkan swasembada pangan. Kementerian Transmigrasi memberikan bantuan kepada koperasi, kelompok tani di sini dalam rangka untuk bantuan pengadaan alat yang nanti juga akan dibantu dengan peralatan penggilingan yang sederhana, dan kita Kementerian Transmigrasi akan membantu pembangunan jalan poros, jalan non-status, renovasi infrastruktur untuk tahun 2026, dan perencanaan yang lain nanti akan kita komunikasikan dengan pemerintah daerah. Keseluruhannya. Dan produksi di Kabupaten Banyuasin ini dari 189.000 luas lahan, itu 70%-nya adalah wilayah kawasan transmigrasi, di bawah transmigrasi. Dan keberhasilan Banyuasin mencapai peringkat pertama di Republik Indonesia itu adalah kawasan transmigrasi. Dan betul apa yang disampaikan Pak Wamen, bahwa keberhasilan ini adalah kerja bareng dari semua kementerian, Kementerian Pertanian, Kementerian PU untuk irigasi dan tanggul, dan juga Kementerian Pertanian kaitan dengan Alsintan dan bantuan pupuk dan semuanya, sehingga bisa kami mencapai prestasi yang paling tinggi di 2025 kemarin. Di sisi lain, dalam kesempatan yang sama, Bupati Banyuasin Askolani menyampaikan angka produksi pada tahun 2025 mencapai 1,2 ton, sehingga diharapkan tahun 2026 dapat mengalami peningkatan. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Pemprov Jakarta berlakukan WFH dan juga PJJ hingga 28 Januari 2026. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Komisi 11 DPR menggelar Fit and Proper Test atau uji kelayakan dan juga kepatutan terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat pagi. Fit and Proper Test hari ini diikuti oleh satu calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, yakni Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial BI, Solikin Muhammad Syuhro. Komisi 11 DPR menggelar Fit and Proper Test untuk 3 calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yang telah direkomendasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam Fit and Proper Test, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia terbagi dalam 2 sesi, yakni hari pertama diikuti oleh 1 calon dan nantinya di sesi kedua diikuti 2 calon. Uji kelayakan dan kepatutan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 11 DPR, Misbahkun, dengan Solikin M. Jurho, yang menjadi kandidat pertama dalam memaparkan visi dan gagasannya. Misbahkun menilai Solikin mempunyai pengalaman panjang, khususnya di Bank Sentral, sehingga berbagai pertanyaan oleh jajaran Komisi 11 dijawab dengan baik. Pak telah memberikan banyak hal, menyampaikan banyak hal dalam visi misi yang disampaikan di Komisi 11, karena dia memang punya pengalaman yang panjang dan sejarah yang panjang sebagai seorang bankers Bank Sentral, dan banyak sekali yang bisa kita dapatkan dan kita eksplorasi dari apa yang dia sampaikan, mengenai dia menyampaikan tentang bagaimana menjaga stabilitas, kemudian bagaimana memberikan peran-peran Bank Sentral terhadap program-program pemerintah, semuanya sangat bagus. Jadi saya terbuka. Jadi teman-teman jurnalis bisa memberikan penilaian tersendiri terhadap Pak Sol. Dalam kesempatan yang sama, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia
Solikin M. Juhro, menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan yang diberikan oleh otoritas tertinggi negara untuk menduduki posisi di jajaran Dewan Gubernur BI. Dirinya optimis akan memberikan hal yang terbaik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdaya tahan dan juga inklusi. Ya, alhamdulillah saya dipercaya atau mendapatkan kesempatan untuk bisa fit and proper, dan tadi kondisi sangat bagus, sangat kondusif. Pertanyaan-pertanyaan dari anggota Dewan juga sangat tajam dan juga sangat bagus untuk merefleksikan semua memiliki concern yang sama terhadap bagaimana upaya kita untuk mendorong perekonomian kita dengan yang tumbuh lebih tinggi, berdaya tahan dan juga inklusif. Dari Jakarta, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua DPD RI Sultan Bahtiar merespon masuknya nama Thomas Ciwandono dalam bursa calon deputi Gubernur Bank Indonesia. Dirinya juga menyebut Thomas sudah tidak lagi terlibat partai politik sehingga sudah memenuhi syarat kandidat independen dalam menjaga stabilitas moneter dan juga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ketua DPD RI Sultan Bahtiar menegaskan proses pencalonan Thomas sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia mematuhi peraturan yang tersedia. Semua aturan dan SOP harus dipatuhi sehingga proses fit and proper test calon dilakukan secara jelas dan sesuai dengan ketentuan. Sultan juga menekankan bahwa Thomas Ciwandono sudah tidak lagi terlibat partai politik sehingga memenuhi syarat independensi. Dirinya menyebut calon BI terpilih harus mampu menjaga stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi tanpa campur tangan politik. Jika terpilih, Sultan berharap Thomas dapat mendukung BI dalam mengendalikan inflasi, menjaga nilai tukar dan meminimalkan risiko dari gelombang ekonomi global agar tetap terjaga. Jangan sampai BI itu menjadi institusi yang tidak independen, kan itu kan? Nah, makanya pastikan prosesnya juga clear, independen, transparan. Dan satu lagi bahwa yang bersangkutan salah satunya teman kita juga kan sudah tidak terlibat di parpol. Itu yang paling sering ditanyakan ke kita. Jadi ya sudah berjalan dengan baik. Nah, yang penting tugas kita bersama menjaga independensi BI agar menjadi badan atau menjadi institusi yang independen yang memastikan bahwa menjaga moneter Indonesia dengan sehat, memastikan pertumbuhan ekonomi juga dengan baik. Kemudian tadi saya sampaikan juga nanti kalau moneter kita terkendali, kemudian ekonomi kita tumbuh terus terjaga dengan baik, ya pengangguran pasti secara otomatis bisa berkurang. Dari Jakarta, Fani Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jakarta merilis surat edaran pemberlakuan work from home dan juga pembelajaran jarak jauh hingga Rabu mendatang. Hal ini dilakukan untuk memitigasi dampak akibat banjir dan juga cuaca ekstrim bagi masyarakat. Gubernur Jakarta Pramono Anung memberlakukan work from home dan pembelajaran jarak jauh bagi masyarakat di kota Jakarta saat ini, imbas kondisi banjir dan cuaca ekstrim yang memburuk. Surat ini diterbitkan mulai pekan ini dan berlaku hingga tanggal 28 Januari mendatang. Adapun ketentuan edaran ini yakni aparatur sipil negara, pekerja swasta dan pelajar di kota Jakarta. Hal ini juga telah dikomunikasikan bersama Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan mengenai penerapan kebijakan pembelajaran jarak jauh. Pemberlakuan sistem work from home bagi para pekerja dan pembelajaran jarak jauh bagi pelajar turut dikerahkan untuk memastikan aman dari cuaca ekstrim dan banjir di Jakarta. Diketahui pemberlakuan aturan ini akan menyesuaikan dengan kondisi cuaca di Jakarta, khususnya pada faktor curah hujan. Pemerintah DKI Jakarta sudah mengeluarkan surat edaran untuk work from home yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja maupun school from home yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Kenapa ini kami lakukan? Kami keluarkan karena untuk mengantisipasi banjir dan juga kemacetan yang ada di Jakarta. Dari Jakarta, Max Munte Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini melakukan penerapan standar operasional dalam penanganan cuaca ekstrim dan banjir di Jakarta. Pemprov DKI mengimbau bagi warga Jakarta work from home dan juga school from home. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, mengungkapkan saat ini Pemprov Jakarta membakukan standar operasi dalam penanganan banjir dan cuaca ekstrim di kawasan Jakarta.
Diketahui operasi modifikasi cuaca turut diperpanjang untuk mengurai intensitas curah hujan yang tinggi dan meredam potensi banjir yang kembali meluap. Pemberlakuan sistem work from home bagi para pekerja dan school from home bagi pelajar turut dikerahkan untuk memastikan aman dari cuaca ekstrim dan banjir di Jakarta. Pramono memastikan anggaran modifikasi cuaca aman untuk disalurkan dalam rentang waktu 30 hari ke depan. Untuk operasi modifikasi cuaca yang awalnya hanya akan kami lakukan sampai dengan tanggal 23, maka akan kami perpanjang sampai dengan tanggal 27. Dan ternyata saya juga mendapatkan laporan dari BPBD, setiap hari rata-rata kita menerbangkan berapa sekarang? Sekarang setiap hari sudah menerbangkan 3, artinya memang modifikasi cuaca yang dilakukan karena budgetnya sudah tersedia. Bahkan budgetnya kita sediakan sampai dengan 30 hari ke depan, sehingga tidak ada hambatan atau handicap terhadap hal itu. Melalui pembakuan SOP penanganan bencana di Jakarta ini, mampu mengurai sejumlah polemik yang ditimbulkan tanpa adanya hambatan. Dari Jakarta, Max Munte, Azizul Hakim, Sinpo TV, melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Ketua DPD RI dan juga Menteri Desa ini melakukan pertemuan untuk membahas kolaborasi program Green Village atau Desa Hijau. Program tersebut dirancang untuk memperkuat potensi desa agar tumbuh secara ekonomi dalam jaga kelestarian lingkungan. DPD RI dan Kementerian Desa sepakat memperkuat kolaborasi dalam pengembangan program Green Village atau Desa Hijau. Program dirancang untuk mengoptimalkan potensi ekonomi desa, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem. Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar menyebut, desa sebagai basis utama pembangunan nasional yang perlu diperkuat dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan resiko bencana. Kami melihat bahwa potensi desa yang begitu besar yang sedang digarap oleh Kementerian Desa harus kita sinergikan, kita kawinkan dengan program besar juga dari DPD. Basis DPD itu adalah desa. Saya menyaksikan bagaimana Hari Desa Nasional kemarin luar biasa meriah. Sementara di satu sisi kita harus jujur bahwa ada fenomena yang mulai hari ini kita lihat sendiri. Bencana alam bisa setiap saat bisa terjadi di mana-mana. Ada isu perubahan iklim, isu lingkungan yang memang itu menjadi tagline dari DPD hari ini. Jadi dengan adanya program Green Village, Desa Hijau, kita mau mengedukasi desa, itu basis struktur negara yang paling kecil, paling bawah, bukan hanya mengedukasi, sekaligus memitigasi dan mengapresiasi desa-desa yang tumbuh hijau, ya bisa menjaga ekosistem, ekologinya, kemudian tumbuh secara ekonomi. Kementerian Desa juga menegaskan bahwa kerjasama ini akan dituangkan melalui rencana penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU dalam waktu dekat agar hasil pembahasan dapat segera diimplementasikan di lapangan. Maka dalam waktu dekat kami bersama DPD RI akan meluncing atau melakukan MOU untuk memastikan semua implementasi dari pembicaraan kami di ruangan tadi itu bisa langsung dieksekusi di tingkat lapangan. Jadi kami punya desa ekspor, desa wisata, desa tematik, kemudian ada program yang lain. Itu kalau kita mau lihat bungkus besar memang Green Village. Kolaborasi DPD RI dan Kementerian Desa ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan asta cita ke-6 Presiden, membangun Indonesia dari desa secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Fani Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Satgas Penanggulangan Bencana Alam Kodam 1 Bukit Barisan menyelesaikan pembuatan sumur bor di Desa Negeri Aik Tolong, Induk Kabupaten Tapanuli Tengah di Sumatera Utara. Sumur bor ini dibangun untuk mendukung ketersediaan air bersih bagi fasilitas umum, khususnya lingkungan pendidikan. Satgas Kulbelkal, Kodam 1 Bukit Barisan merampungkan pembuatan sumur bor di SD Negeri nomor 154.500 Aik Tolang Induk, Kecamatan Pandan. Pembangunan sumur bor melibatkan personel Kodim 0211 Tapanuli Tengah, personel YOMTP, tenaga tukang sumur bor serta pihak sekolah setempat. Sinergi ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi fasilitas pendidikan agar aktivitas belajar mengajar dapat berjalan dengan baik.
Sumur bor berhasil dibangun hingga kedalaman sekitar 18 meter dan menghasilkan air bersih yang mengalir deras. Hingga saat ini pembangunan sumur bor telah selesai 100% dan siap dimanfaatkan oleh pihak sekolah. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, Kementerian Komunikasi dan Digital terus mempercepat pemulihan jaringan telekomunikasi di wilayah terdampak bencana di Aceh. Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyatakan saat ini rata-rata uptime jaringan di wilayah Aceh telah mencapai 99%. Pasca bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah Sumatera, Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan layanan telekomunikasi kembali normal. Hampir seluruh daerah terdampak kini telah tercover kembali oleh sinyal seluler seiring dengan mulai stabilnya pasokan listrik dari PLN. Wakil Kementerian Komdigi, Nezar Patria, menyebut indeks ketersediaan jaringan atau uptime di Aceh secara keseluruhan telah menyentuh angka 99%. Untuk wilayah Aceh Tamiang yang mengalami kerusakan cukup berat, posisi uptime berada di angka 92%, sedangkan di Aceh Tengah mencapai 96%. Ia turut menambahkan, infrastruktur BTS sebagian besar perangkat yang sempat padam kini telah kembali beroperasi. Hanya tersisa sekitar 3 titik BTS yang masih dalam proses perbaikan intensif akibat mengalami kerusakan teknis pasca dihantam banjir. Selain di Aceh, pemulihan jaringan di wilayah Sumatera Utara dan Sumatera Barat juga menunjukkan tren positif. Bahkan, kondisi telekomunikasi di kedua provinsi tersebut diklaim telah terlebih dahulu membaik dengan persentase ketersediaan jaringan di atas 98%. Masa pemulihan sesuai dengan tupoksi yang diberikan oleh Komdigi untuk memulihkan jaringan telekomunikasi di Aceh. Saat ini kita sudah memulihkan di seluruh daerah yang terdampak bencana yang di Aceh. Dan laporan dari lapangan menunjukkan bahwa uptime jaringan telekomunikasi yang ada saat ini sekitar 99% yang ada di Aceh. Jadi untuk jaringan telekomunikasi, alhamdulillah sudah jauh membaik dan kita harapkan bisa terjaga dan terus membaik. Khususnya di daerah yang terdampak berat seperti di Aceh Tamiang, kita terus monitor. Saat ini posisinya di 95% uptime-nya, dan di daerah Aceh Tengah sekitar 96%, dan gaya luas kita masih terus coba tingkatkan. Namun demikian kondisinya juga sudah di atas 90%. Jadi overall di Aceh jaringan telekomunikasi sudah membaik seiring dengan membaiknya pasokan listrik. Sudah. Pada umumnya sudah menyala kecuali yang memang sejumlah BTS ada di beberapa titik yang memang mengalami kerusakan teknis akibat hantaman banjir. Nah itu nanti kita akan coba atasi, tidak banyak, kalau nggak salah ada sekitar 3 titik. Juga sudah jauh lebih baik dan Sumatera Utara sudah lebih dulu membaik ya, 1 bulan sebelum Aceh saya kira. Aceh membaik hari ini, mereka sudah jauh membaik. Yang teman-teman yang ada di Sumatera Utara, saudara kita yang ada di Sumatera Barat juga itu membaik, sudah lebih dari 98% rata-rata, jadi 99% sudah membaik. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sempat mengalami gangguan selama hampir sepekan akibat banjir yang juga merendam jalur perlintasan di Pantura, Jawa Tengah. Jadwal perjalanan kereta api jarak jauh terhitung mulai hari ini sudah kembali normal. 13 jadwal keberangkatan kereta barang juga sudah berjalan seperti sedia kala. PT Kereta Api Indonesia terus melakukan berbagai upaya perbaikan jalur perlintasan di Pekalongan, Jawa Tengah yang sempat terendam banjir. Setelah hampir sepekan, jadwal keberangkatan kereta jarak jauh terganggu akibat kondisi tersebut. Terhitung hari ini, PT KAI Daop 1 memastikan jadwal keberangkatan kereta sudah kembali normal. 72 jadwal keberangkatan kereta dari sejumlah stasiun di wilayah Daop 1 sudah beroperasi seperti sedia kala dengan kecepatan kereta yang juga normal. Selain kereta penumpang, 13 jadwal perjalanan kereta barang ke arah Jawa Tengah juga sudah beroperasi normal.
Manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta, Pranoto Wibowo menyebut, selama penanganan genangan air di stasiun Pekalongan pada 16 hingga 21 Januari 2026 kemarin, sebanyak 40 jadwal keberangkatan kereta jarak jauh sengaja dibatalkan. Hal itu juga dilakukan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan para penumpang agar tidak terjadi kendala ketika di tengah perjalanan. Selain itu, PT KAI juga telah melakukan langkah antisipasi apabila terjadi genangan kembali dengan menyiagakan petugas tanggap darurat dan pompa pada titik rel yang dianggap rawan genangan. KAI memastikan bahwa perjalanan kereta api dari dan menuju ke Daob 1 Jakarta hari ini Kamis 22 Januari 2026 sudah berjalan normal 100%. Jadi untuk hari ini sebanyak 72 perjalanan kereta api penumpang berjalan sesuai dengan jadwal dan kecepatan yang normal. Begitu juga untuk 13 perjalanan kereta api angkutan barang ya. Sekarang juga berjalan lancar dan tidak ada gangguan. Berarti meski di daerah-daerah tertentu masih mengalami banjir, tapi namun perjalanan kereta api tetap seperti biasanya Pak ya? Ya, jadi untuk wilayah Daob 1 Jakarta sudah berjalan normal, jadi normalisasi yang dilakukan ya pasca penanganan banjir di Pekalongan periode dari tanggal 16 sampai tanggal 21 Januari itu selama penanganan untuk keselamatan perjalanan kereta api juga kita lakukan pembatalan ya. Jadi periode tersebut pembatalan terdapat 40 perjalanan kereta api penumpang. Sementara untuk refund tiket, PT KAI memberikan kebijakan pengembalian bea tiket sebesar 100%. Tercatat, sebanyak 3.500 tiket telah dilakukan pengembalian oleh para pengguna sejak 16 Januari hingga 21 Januari 2026. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, viral ODGJ naik atap rumah warga bawa senjata tajam. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Kecelakaan maut menimpa minibus dengan kereta api di perlintasan kereta api tanpa palang di Jalan Abdul Hamid, Kota Tebing Tinggi pada Rabu 21 Januari 2026. Sejumlah penumpang tewas saat minibus ini terlibat kecelakaan dengan kereta api yang melintas. Minibus terlibat kecelakaan dengan kereta api di perlintasan kereta api tanpa palang di Jalan Abdul Hamid, Kota Tebing Tinggi pada Rabu 21 Januari 2026. Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat, saat kereta api yang melintas dari arah tertentu menabrak mobil Toyota Avanza bernomor polisi BK1657 ABP yang melintasi rel. Sejumlah penumpang di dalam mobil tewas setelah minibus terdorong sejauh ratusan meter dari titik tabrakan. Sementara pengemudi mengalami kondisi luka serius dan telah dievakuasi ke rumah sakit. Petugas kepolisian dan tim terkait mendatangi lokasi guna melakukan evakuasi, pengamanan TKP, serta penyelidikan awal. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Feren Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda salah satu rumah warga di perumahan Mahkota Simpruk Ciledug, Kota Tangerang pada Jumat ini hari 23 Januari 2026. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa. Si jago merah melalap salah satu rumah warga di perumahan Mahkota Simpruk Ciledug, Tangerang, Banten pada Jumat 23 Januari 2026 pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat.
Api dengan cepat membesar dan juga melahap seluruh bagian rumah. Kebakaran ini membuat warga sekitar panik karena api muncul begitu cepat. Petugas pemadam kebakaran yang datang di lokasi berhasil memadamkan api sebelum api merambat ke rumah lain yang juga berdekatan. Peristiwa ini tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka dan penyebab pasti kebakaran pun masih belum diketahui. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang pria asal desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyu Asin 1, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan, ditangkap warga dan juga diserahkan ke pihak kepolisian. Pria ini diduga melakukan pemerkosaan terhadap ibu rumah tangga beranak 2 pada Kamis 22 Januari 2026. Seorang pria asal desa Sungai Rebo, Kecamatan Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, ditangkap warga setelah melakukan dugaan pemerkosaan terhadap ibu rumah tangga beranak 2 di Desa Durian Gadis, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin. Peristiwa ini terjadi Kamis 22 Januari 2026, sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Awalnya pelaku masuk ke rumah korban, lantaran korban dan pelaku memang saling kenal dengan status hubungan kenalan lama. Namun saat itu pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan badan dan ditolak, lantaran korban sudah memiliki suami dan anak. Dengan mengancam menggunakan senjata tajam, pelaku memaksa korban untuk melayani nafsu bejatnya. Setelah puas menyetubuhi korban pun melarikan diri keluar rumah dan meminta pertolongan warga. Pelaku sempat kabur dan berusaha melarikan diri, namun dicegah dan ditangkap oleh warga. Setelah ditangkap warga, pelaku langsung dimasa dan diamankan di dalam mobil carry milik salah seorang warga sekitar. Selanjutnya, kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian Polsek Rambutan. Anggota kepolisian datang mengamankan sejumlah alat bukti, seperti motor milik pelaku, dan memintai keterangan korban dan saksi, serta mengamankan pelaku dari amukan warga. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten berhasil meringkus seorang pria yang juga dikenal dengan julukan Abah Entus Jempol atas kasus penipuan rekrutmen akademisi polisi. Modus pelaku menjanjikan kelulusan calon taruna dengan tarif mencapai 1 miliar rupiah. Pelarian Tubagus Nasruddin alias Abah Entus Jempol berakhir di tangan tim Opsnal di Treskrimum Polda Banten. Pelaku ditangkap di area exit Tol Rangkas Bitung pada Rabu 14 Januari 2026 dini hari, setelah sebelumnya mangkir dari 2 kali panggilan kepolisian. Saat akan diamankan, pelaku sempat melakukan perlawanan dengan memundurkan mobilnya hingga menabrak kendaraan petugas demi menghindari penangkapan. Kasus ini bermula saat orang tua korban di Kasemen, Kota Serang, tergiur janji manis pelaku yang mengaku memiliki akses khusus untuk meloloskan peserta seleksi Akpol tahun 2025. Tak tanggung-tanggung, pelaku meminta imbalan sebesar 1 miliar rupiah. Korban yang telah menyerahkan seluruh tabungannya secara bertahap, akhirnya sadar telah ditipu setelah sang anak dinyatakan tidak lulus dalam tahapan seleksi. Dari total 1 miliar rupiah yang diterima, pelaku hanya mengembalikan uang sebesar 30 juta rupiah kepada korban. Atas perbuatannya, tersangka kini mendekam di rumah tahanan Polda Banten dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Kami tidak dapat menjawab tersebut. Yang pasti kami tadi sudah sampaikan inisialnya TPN alias Abah Jempol. Yang pasti di sini posisinya adalah sebagai pelaku, yang mana modusnya melakukan bujuk rayu, memastikan pada korban bahwa yang bersangkutan bisa meloloskan anaknya untuk dapat diterima menjadi calon taruna Akpol. Untuk saat ini masih 1 laporan polisi yang kami terima, makanya kami mohon bantuan dari media untuk nanti setelah dipublikasikan, barangkali masih ada korban lainnya untuk datang kepada kami untuk melaporkan. Polda Banten kembali menegaskan bahwa seluruh proses rekrutmen anggota Polri dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tanpa dipungut biaya sebesar apapun. Masyarakat diminta melaporkan jika menemukan praktik percaloan serupa. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor kembali terjadi di Kota Depok. Kali ini pelaku nekat masuk ke dalam rumah warga dengan membobol jendela di kawasan Jalan Tipar, Cimanggis. Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada malam hari ketika kondisi rumah dalam keadaan sepi. Pelaku memanfaatkan situasi tersebut untuk merusak jendela dan masuk ke dalam rumah korban tanpa diketahui penghuni. Meski alarm sepeda motor sempat berbunyi dan memicu kecurigaan, pelaku bergerak cepat. Dalam hitungan menit, sepeda motor milik korban berhasil dibawa kabur sebelum sempat dicegah. Aksi nekat pencurian itu terekam kamera pengawas milik tetangga korban. Rekaman CCTV memperlihatkan pelaku menjalankan aksinya di dalam rumah yang berada di Jalan Tipar, Cimanggis, Kota Depok, yang kini menjadi salah satu barang bukti.
Pemilik sepeda motor Raimah menjelaskan saat kejadian dirinya bersama keluarga tengah tidur di lantai 2 rumah. Mereka sama sekali tidak menyadari adanya pelaku yang masuk ke dalam rumah dari jendela lantai bawah. Meski sang anak sempat terbangun karena mendengar suara alarm motor berbunyi, namun ketika dicek ke bawah, pelaku sudah lebih dulu melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut. Ya kan orang tidur semua di atas. Ya nggak tahu pas tahu-tahu anak saya kirain bapaknya yang mau berangkat kerja. Pas turun udah muka semua. Dia masuk lewat jendela, Bu? Lewat jendela. Sebelumnya jendelanya nggak ada teralis atau apa gitu? Nggak ada, baru kemarin dibikin. Ini rusak atau gimana, Bu? Iya, dicongkel dari bawah. Waktu dia mencongkel itu nggak kedengeran suara apa-apa? Nggak denger, kan di atas nggak denger apa-apa. Dengar itu anak saya bangun. Dia disangka bapaknya mau berangkat kerja, pas nengok jam, loh udah baru jam 3:30, apa udah jalan. Akhirnya dia turun. Pas turun udah kabur. Oh, tapi sempat mergokin, sempat melihat pelaku itu? Iya, enggak. Suaranya? Suara motor apa namanya? Pergi. Alarm bunyi kan. Taunya udah jalan. Dia buka pintunya? Kayaknya buka pintunya mah dari luar, kuncinya orang pas kita turun di luar. Kuncinya pelan-pelan gini seret, kan ada videonya itu kan. Ya, terus ngeluarin kursi sempat beresin sendal itu. Rapih banget. Iya, pelan. Atas kejadian ini, korban telah melaporkan peristiwa pencurian ke pihak kepolisian. Saat ini, Polsek Cimanggis masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, serta mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian guna mengungkap dan mengejar pelaku pencurian. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad, jurnalis Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, berpenampilan rapi layaknya warga biasa, seorang pencuri sepeda motor beraksi di permukiman padat penduduk Kota Bandar Lampung. Pelaku menggasak sepeda motor yang juga terparkir di teras rumah setelah sebelumnya mengambil kunci motor dari dalam rumah korban. Rekaman CCTV ini merekam aksi seorang pria saat mencuri sepeda motor di Jalan Rawa Subur, Kecamatan Enggal, Bandar Lampung pada Selasa 20 Januari 2026. Pelaku datang berjalan kaki memanfaatkan pagar rumah yang terbuka. Saat itu pelaku langsung mengambil kunci motor di dalam rumah dan membawa kabur sepeda motor Honda Beat warna hijau yang terparkir di teras. Aksi pencurian baru diketahui saat korban Hero mendengar suara mesin motor menyala. Saat keluar rumah, sepeda motor tersebut sudah hilang. Kejadiannya ya motor parkir di sini kan, terus saya mau ke belakang sebentar mau pergi lagi. Kontak ditaruh ke dalam ya? Taruh di atas meja itu karena perkiraan saya kan cuma cuci tangan. Baru pulang dari luar sayanya, terus mau pergi lagi cuci tangan sebentar, pas cuci tangan itu udah dibawa orang itu. Sempat kedengaran suara motor itu? Ya sempat, pas saya lagi cuci tangan gini kedengeran gerbang ini agak dibuka kan, saya lari udah kabur. Gak ada. Ngelihat dari CCTV itu pelakunya itu sendiri ya Pak? Sendiri ya. Pakaian rapi ya? Pakaian rapi ya. Korban pun melaporkan pencurian sepeda motor ini ke Polresta Bandar Lampung dan berharap pelaku segera ditangkap. Dari Bandar Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, dugaan aksi perampokan terjadi di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Rabu 21 Januari 2026. Seorang pengemudi kehilangan barang berharga dari dalam mobil akibat terkecoh modus ban bocor. Diduga aksi perampokan dilakukan orang yang memberitahu pengemudi. Seorang pengemudi mobil kehilangan barang berharga dari dalam mobil saat mengecek ban kendaraannya di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Rabu 21 Januari 2026. Diduga barang pengemudi ini hilang setelah terkecoh modus dan bocor yang dilakukan komplotan perampok menggunakan sepeda motor. Berdasarkan rekaman CCTV di lokasi, pelaku beraksi dengan cara mengalihkan perhatian korban dengan memberitahu ban bocor kepada pengemudi. Namun saat korban turun memeriksa kondisi ban, rekan pelaku yang sebelumnya sudah menunggu di dekat mobil berhenti kemudian menghampiri dan juga membuka pintu baris tengah lalu mengambil barang yang berada di dalamnya. Pengemudi mobil baru menyadari barangnya hilang setelah sejumlah warga yang melihat kejadian memberitahunya. Susiandi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, pencurian di wilayah Kota Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin kembali terjadi. Tidak hanya menyasar tempat umum, para pelaku juga nekat membobol gudang kelempang udang milik seorang pengusaha asal Kualo.
Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang memperlihatkan aksi para pencuri saat menjalankan aksinya. Kejadian ini terjadi di Kota Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Para pelaku terlihat menjebol pintu utama gudang kelempang udang milik seorang pengusaha. Aksi pencurian tersebut terjadi sekitar pukul 2 dini hari, saat kondisi lingkungan sekitar dalam keadaan sepi dan warga sedang tertidur lelap. Setelah menyadari aksinya terekam CCTV, para pelaku sempat kembali dengan mengenakan jas hujan untuk menyamarkan diri. Dalam aksinya, pelaku berhasil membawa kabur 2 karung kelempang udang dengan total berat mencapai 50 kg. Akibat kejadian ini, pemilik gudang mengalami kerugian hampir 4 juta rupiah. Yang ke situ masuk dia ni menari pintunya ini kena jangan begini mungkin ya. Jatuh masuk tak 5 langkah di tengah tu. Dia tak tahu langsung baik. Milih mungkin ada yang suruh dipilih tu. Ada pentak uang mungkin yang nyuruh. Mungkin yang besar. Dia ni pilih demek yang besar kumpang duit kok. Yang besar itu belum dikibat. Sedangkan yang dekat dia tu kibat ada dalam lah dia mesti. Demek yang besar. Nanti di tengah itu tembak sedikit lampu CCTV. Termundurlah dia ke sana. Lari. Ada dia berlari itu sekitar seperempat jam datang lagi mungkin ambil jas hujan untuk selimut dari kepala. Masuk ke akhir tu langsung ambil 2 karung pinggir pintu. Sudah langsung lari ke arah situ. Pensiun jimaan ke sini jimaan ke CCTV belah kiri. Kini korban pun telah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banyuasin dan berharap agar aparat kepolisian segera menangkap para pelaku yang dinilai sudah meresahkan masyarakat. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku spesialis pencurian spion mobil tertangkap kamera pengawas saat beraksi di perumahan SPS Bekasi, Jawa Barat pada Kamis subuh 22 Januari 2026. Kedua pelaku mencuri dengan mematahkan spion mobil yang terparkir di garasi rumah warga. Aksi pencurian spion mobil terjadi di perumahan SBS Bekasi, Jawa Barat pada Kamis subuh 22 Januari 2026. 2 spion salah satu mobil yang terparkir di garasi rumah warga hilang setelah dipatahkan dan dibawa lari oleh pencuri. Dalam rekaman kamera CCTV, pelaku pencurian berjumlah 2 orang. Sebelum melancarkan aksinya, keduanya sempat berkeliling menggunakan sepeda motor guna untuk menunggu situasi yang tepat. Saat situasi dirasa aman, keduanya membagi tugas. 1 orang pelaku berada di atas motor mengawasi kondisi sekitar, sedangkan 1 pelaku lain bertugas mematahkan spion mobil yang diincar. Aksi nekat kedua pelaku ini terbilang cepat, hanya dalam hitungan detik, 2 spion mobil yang terparkir di garasi rumah salah seorang warga raib dibawa lari. Pemilik mobil yang juga mengetahui spion mobilnya hilang kemudian melaporkan kejadian ke RW setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, masyarakat Kecamatan Bandar Sri Bawano, Kabupaten Lampung Timur, Lampung dihebohkan dengan aksi seorang ODGJ yang juga mengamuk sambil membawa senjata tajam dan naik ke atap rumah warga. Aksi mengamuk terhenti setelah aparat gabungan berhasil merayu ODGJ selama hampir 2 jam. Ini yang gangguan jiwa ini memang mengitan susah kayak besoknya kayak ini jago itu, kayak mirip Haryanto ya. Rekaman video amatir warga ini merekam aksi seorang pria dengan gangguan jiwa mengamuk di atap rumah warga di Desa Sri Pendowo, Kecamatan Bandar Sri Bahawono, Kabupaten Lampung Timur. Dalam video terlihat ODGJ tersebut berteriak-teriak sambil membawa senjata tajam sehingga memicu kepanikan warga di sekitar lokasi. Warga yang takut mendekat memilih mengamankan diri sambil melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Aparat gabungan TNI dan Polri dibantu warga pun berupaya menenangkan ODGJ tersebut dengan pendekatan persuasif. Proses pembujukan berlangsung hampir 2 jam sebelum akhirnya yang bersangkutan lompat dari atap dan beruntung tidak mendapat luka serius. Masyarakat laporan atau ada orang yang meresahkan masyarakat lah, Pak Kades dimohon keadilannya ke sini langsung. Saya langsung ke situ, ternyata anak ini ngamuk pakai pisau tajam, ngamuk tapi di atas genteng, naik tidak tahu dari mana, dari belakang kayaknya. Terus di situ merusak genteng beberapa genteng.
perpus yang ada di atas itu rusak, ada 6 atau 7 tunggil pakai peso itu terpenting yang nanti diboli dilemparkan sama masyarakat, artinya meresahkan masyarakat. Kemudian saya laporkan ke pihak Polsek, Koramil, langsung telepon Pak Camat juga, Pak Camat dari pihak Koramil, Polsek, Kecamatan hadir semua. Nah setelah itu penanganan pertama dielus, dirayu supaya menyerahkan pesonya, tapi tidak mau, malah ngamuk kan gitu. Saat ini sudah diamankan dibawa kemarin sore dibawa ke Polsek, habis Polsek koordinasi dengan Puskesmas, disuntik penenang, habis itu dibawa ke rumah sakit. Setelah berhasil diamankan, pria berinisial SU 40 tahun kemudian diserahkan kepada pihak keluarga agar kembali mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, bersarang di sungai dekat permukiman seekor buaya dengan panjang 5 meter ditangkap warga Seram, Utara Timur Seti, Maluku Tengah lantaran meresahkan dan juga mengancam keselamatan warga sekitar, dan buaya tersebut langsung dieksekusi. Buaya berukuran besar ini ditangkap warga di sungai tepat di bawah jembatan Seti Bakti, Kecamatan Serap Utara Timur Seti, Kabupaten Maluku Tengah pada Rabu siang. Beberapa hari terakhir, buaya dengan panjang tersebut bersarang di sungai yang juga menjadi pusat aktivitas warga. Sungai ini digunakan untuk mandi, mencuci, hingga jalur penyeberangan masyarakat setempat untuk ke kebun. Keberadaan buaya raksasa itu membuat warga resah. Setiap kali melintasi sungai, warga khawatir sewaktu-waktu diserang. Tak hanya menunggu jatuhnya korban, warga akhirnya berinisiatif menangkap buaya tersebut. Dengan peralatan seadanya, mereka bergotong royong menghadapi predator berbahaya ini. Proses penangkapan berlangsung dramatis dan juga penuh resiko. Buaya sempat melawan sebelum akhirnya berhasil dilumpuhkan. Setelah berhasil ditangkap, bangkai buaya dievakuasi warga dari sungai. Warga berharap pihak terkait segera turun tangan untuk memastikan tidak ada buaya lain yang masih berada di sekitar sungai dan pemukiman. Dari Maluku, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 5 ABK nelayan terdampar di Pulau Segama. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan kita lanjutkan informasinya. Dari tim SAR gabungan, pemirsa menuntaskan pencarian pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Setelah 7 hari menembus medan ekstrim, seluruh korban akhirnya berhasil ditemukan. Alhamdulillah. 2 jenazah terakhir berhasil diidentifikasi dan dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Penemuan ini melengkapi total 10 korban pesawat ATR 42500. Letda Infanteri Sudirman sebagai komandan tim di lapangan melaporkan langsung proses penemuan dan menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat serta arahan pimpinan TNI. Asop Kasdam 15 Hasanuddin memberikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR gabungan atas dedikasi dan semangat kemanusiaan yang ditunjukkan selama operasi. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Sampaikan kepada teman-teman di depan, kita bangga, kita hormat pada rekan-rekan tim SAR gabungan, pada anggota kita, anggota semuanya dan semua yang ada di sini. Kami setia dengan kalian. Seluruh jenazah kini berada di Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk proses identifikasi lebih lanjut. Keberhasilan ini sekaligus menegaskan komitmen TNI AD untuk hadir di garda terdepan dalam setiap misi kemanusiaan. Rizna Nur, jurnalis Simpo TV, melaporkan. Selain itu, pemirsa, hari ke-7 operasi pencarian korban kecelakaan pesawat ATR 42500 di wilayah Pegunungan Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, tim SAR gabungan berhasil evakuasi 10 paket, sementara 2 paket body part sudah dibawa ke Lanut Hasanuddin Maros.
Operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan pesawat di wilayah Sulawesi Selatan terus berlanjut hingga 23 Januari 2026. 2 paket telah berhasil dievakuasi menggunakan helikopter dan tiba di Base Ops Lanut Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros pada pukul 9.06 WITA. Dan selanjutnya akan diserahkan ke tim DVI Polri untuk proses identifikasi. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar, Andi Sultan, menyampaikan bahwa berdasarkan laporan terkini dari Tim SAR Gabungan, total temuan di area operasi saat ini telah mencapai 10 paket yang masih di dalam proses penanganan dan evakuasi oleh Tim SAR Gabungan. Tim SAR Gabungan yang dimana terdiri dari TNI, Basarnas, Polri, dan potensi-potensi yang ada di sini, yang ada di Sulawesi Selatan dan di luar dari Sulawesi Selatan. Itu tadi kita dibantu oleh teman-teman Basarnas Palu, Mamuju dan Kendari. Dan alhamdulillah paket 9 pukul 08.55 ditemukan dan tetap dilakukan sesuai dengan rencana operasi tadi malam. Sembari kita mengupayakan untuk evakuasi, kami juga tetap melaksanakan misi yang utama dalam pelaksanaan operasi itu mencari. Dan pada pukul 9.16 alhamdulillah korban ditemukan. Paket 10. Ya, paket 10 sudah ditemukan. Dan saat ini sementara proses evakuasi. Terima kasih. Pak, ini potensi yang bekerja sama ada apa saja sih Pak? Ya, potensi yang bekerja sama TNI Polri, dari Basarnas, dan untuk semua unsur pemerintah, unsur desa dan semuanya. Meski medan pencarian yang terjal serta kondisi cuaca yang tidak menentu, Tim SAR Gabungan terus berupaya mengevakuasi korban. Sebelumnya, Tim SAR Gabungan berhasil mengevakuasi 9 body part korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di pegunungan Bulu Saruang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada pukul 9.06 WITA. Basarnas bersama seluruh unsur SAR Gabungan memastikan operasi SAR akan terus dilaksanakan secara maksimal dan terkoordinasi hingga seluruh temuan berhasil dievakuasi sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, helikopter Karakal TNI Angkatan Udara berhasil mengevakuasi bagian tubuh korban jatuhnya pesawat ATR 42500 di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Evakuasi dilakukan melalui jalur udara mengingat kondisi medan pegunungan yang terjal dan juga ekstrim. Helikopter H225M Karakal milik TNI Angkatan Udara berhasil mengevakuasi 2 bagian tubuh atau body part korban jatuhnya pesawat ATR 42500. Proses evakuasi dilaksanakan setelah prajurit Kopasgat TNI AU bersama tim SAR Gabungan memastikan lokasi penemuan body part korban di kawasan Pegunungan Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep. Medan yang terjal, hutan lebat, serta kondisi cuaca yang tidak menentu menjadi tantangan dalam proses evakuasi, sehingga jalur udara menjadi pilihan paling efektif. Body part korban yang ditemukan dievakuasi menggunakan helikopter Karakal menuju Lanut Sultan Hasanuddin dan akan dibawa ke RSAU Dr. Dodi Sarjoto untuk dilakukan identifikasi awal. Setelah itu body part korban akan dibawa ke RS Polri Bayangkara sebagai pos DVI untuk menjalani proses identifikasi lanjutan. Dalam misi evakuasi tersebut, Komandan Lanut Sultan Hasanuddin, Marsikal Pertama TNI Arifaini Nur Duyanto, turut on board helikopter Karakal guna memastikan seluruh proses evakuasi berjalan aman dan lancar. Proses menuju ke daerah lokasi tidak lebih dari 8 menit. Namun proses pick up kita mengangkat sampai ke atas lebih dari 30 menit. Bisa dibayangkan bahwa kita helikopter hovering di sebelah tebing dan sangat merapat mepet dengan tebing, dan di situ ada pohon-pohon yang sudah mendekati ranting-ranting itu yang saya bawa body part 2 jenazah korban sudah kita angkat dan segera kita akan ambil lagi. Kebetulan cuaca lagi bagus.
Yang 3 berikutnya. Oke, dalam waktu terakhir sisa berapa jam? Di dalam waktu kalau cuaca seperti ini kami masih bisa mengambil dalam waktu 3 jam lagi. Untuk itu kita butuh quick response untuk segera kita briefing lagi atur teknik penjemputan dan segera kita ambil lagi yang ketiga. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, intensitas hujan yang tinggi sejak kemarin membuat warga di perumahan Villa Pertiwi RW 15 Kelurahan Sukmajaya, Kota Depok diselimuti rasa khawatir. Sebuah tembok turap penahan air jebol hingga mengakibatkan aliran air masuk ke area jalan pemukiman rumah warga. BPPTKG Yogyakarta didampingi BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemetaan geologi di Kelurahan Girikarto, Kapanewon, Panggang, Kabupaten Gunung Kidul. Pemetaan ini dilakukan menyusul munculnya sinkhole atau lubang amblas di lantai dasar rumah salah satu warga, Padukuhan Bolang. Sejak pagi hari, tim gabungan terlihat menyusuri pekarangan warga dengan membawa peralatan khusus. Petugas BPPTKG memasang kabel-kabel panjang dan elektroda di atas tanah. Alat tersebut digunakan untuk melakukan pengukuran geologi resistivitas atau geolistrik. Metode geolistrik merupakan metode geofisika yang tidak merusak atau non-destruktif. Metode ini digunakan untuk mengetahui kondisi dan struktur batuan di bawah permukaan tanah dengan mengukur tahanan jenis batuan terhadap aliran listrik. Selama proses pengukuran, petugas terlihat bekerja dengan teliti. Setiap data yang muncul langsung dicatat dan dianalisis di lapangan. Hasil pengukuran ini akan digunakan untuk mengetahui seberapa besar lubang di bawah tanah dan potensi perluasannya. Selain geolistrik, tim juga menggunakan teknologi drone LIDAR. Drone diterbangkan di atas lokasi untuk memetakan kondisi permukaan tanah secara detail. Teknologi LIDAR mampu menembus vegetasi dan pohon-pohon sehingga kontur tanah dapat terbaca dengan lebih akurat. Pengukuran dengan dua metode ini dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi bencana, terutama untuk menentukan langkah keamanan bagi warga di sekitar lokasi sinkhole. Jadi secara teknis kita menggunakan geolistrik itu kita injeksikan arus listrik ke tanah, kemudian kita hitung beda potensialnya. Dari situ kita bisa tahu sebaran nilai resistivitas bawah tanah. Jadi dari situ kita bisa tahu batuannya di bawah tanah itu seperti apa, kemudian kondisinya seperti apa. Seperti itu. Jadi dari situ kita bisa tahu gambarannya di bawah tanah itu seperti apa. Jadi semacam kita scan bawah permukaannya. Nah, kemudian pakai LIDAR itu kita pakai laser. Jadi untuk menghilangkan efek tutupan pohon ini. Jadi tanpa pohon itu kondisi topografinya seperti apa. Dari situ kita bisa tahu nanti apakah di sini ada struktur yang berkembang atau ada rekahan yang tidak terlihat, nanti kita bisa tahu dari situ. Dari sini nanti akan kita buat kajian detail berdasarkan data resistivitas, kemudian data LIDAR, kemudian nanti hasilnya akan kita sampaikan ke BPBD dan instansi yang terkait untuk langkah ke depan, untuk langkah mitigasi ke depan. Personel BPPTKG diterjunkan ke lapangan. Mereka didampingi 5 personel dari BPBD DIY yang bertugas melakukan pengamanan dan koordinasi dengan warga setempat. Pihak BPBD menghimbau warga untuk tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas berat di sekitar lokasi sebelum hasil kajian selesai. Hasil pemetaan geologi ini diharapkan dapat menjadi dasar penanganan lanjutan dan mencegah terjadinya kejadian serupa di kemudian hari. Selain itu, pemirsa, tim SAR gabungan melakukan operasi pencarian terhadap kecelakaan kapal rompon yang dilaporkan putus dan hanyut di perairan Teluk Tomini, Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Dalam kejadian tersebut dilaporkan bahwa terdapat 2 nelayan. Operasi pencarian dan pertolongan besar-besaran digelar di perairan Teluk Tomini setelah sebuah kapal rompon dilaporkan putus dan hanyut bersama 2 orang nelayan di Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Kapal rompon tersebut diketahui telah terputus dan hanyut sejak Selasa 20 Desember 2025 sekitar pukul 15.25 waktu Indonesia Tengah dan hingga kini belum diketahui keberadaannya atau mengalami lost kontak. Peristiwa ini terjadi di perairan Teluk Tomini, Kabupaten Parigi, berada di sekitar 37 mil laut dari Pos SAR Parigi dengan estimasi waktu tempuh sekitar 4 jam menggunakan kapal laut. Upaya pencarian sebenarnya telah dilakukan oleh pihak keluarga korban dan para nelayan setempat, namun pencarian secara mandiri tersebut belum membuahkan hasil. 2 orang nelayan yaitu Marzuki 50 tahun dan Wisno Bahalamu 48 tahun dilaporkan berada di atas kapal rompon saat kejadian naas tersebut. Hingga operasi SAR dimulai, keduanya masih dinyatakan hilang dan belum ditemukan tanda-tanda keberadaan korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, 5 anak buah kapal nelayan yang terdampar di Pulau Segama, Kabupaten Lampung Timur Lampung berhasil dievakuasi. Proses evakuasi korban berlangsung sulit karena cuaca buruk dan juga gelombang yang tinggi. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 5 ABK kapal nelayan yang terdampar di Pulau Segama, Kabupaten Lampung Timur Lampung. Kelima nelayan yang terdampar akibat kebocoran kapal tersebut merupakan warga desa Keramat, Kecamatan Bakaheni, Kabupaten Lampung Selatan. Diketahui, kelima nelayan yang menjadi korban yakni Mutar, 55 tahun, Kadir, 40 tahun, Samsul, 38 tahun, Saldi, 40 tahun, dan Yangtok, 40 tahun, berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Setelah berhasil dievakuasi, seluruh korban tiba di Pelabuhan Bakaheni sekitar pukul 16:58 waktu Indonesia bagian Barat dan langsung diserahkan kepada keluarga masing-masing. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, aparat kepolisian daerah Maluku mengamankan ratusan liter minuman keras tradisional jenis Sopi dalam kegiatan yang rutin ditingkatkan atau KRYD tahun 2026. Barang bukti yang disita akan segera dimusnahkan guna tidak disalahgunakan. Sebanyak 350 liter miras Sopi diamankan oleh personil gabungan Direktorat Polisi Air dan Udara serta Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku. Barang bukti ini disita petugas saat melakukan pengawasan di Pelabuhan Unimua, Desa Liang, Kabupaten Maluku Tengah. Minuman keras tradisional dengan kadar alkohol tinggi ini ditemukan saat petugas melakukan pemantauan arus penumpang dan kendaraan, sekaligus pemeriksaan terhadap barang bawaan yang melintas di kawasan pelabuhan. Dalam pemeriksaan tersebut, polisi menemukan 1 karung dan beberapa kantong plastik berisi Sopi yang diangkut menggunakan kendaraan angkutan penumpang dari Pelabuhan Waipirit, Kabupaten Seram, bagian barat. Barang bukti ditemukan tanpa pemilik, seluruh barang bukti kemudian diamankan dan dibawa ke markas komando Polda Maluku untuk proses penanganan lebih lanjut. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya preventif kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menekan peredaran minuman keras ilegal menjelang pelaksanaan operasi penyakit masyarakat pekat Salawaku Polda Maluku tahun 2026. Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Malam kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.